Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama dengan saya, Novis Dionisia Reladona Boenokal dari Kongregasi Suster-Suster Roh Kudus CSSS di Maumere dalam Mimbar Renungan Katolik Minggu 11 Juni 2023, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Injil suci yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 51 sampai 58 dengan tema permenungan kita. Tubuh dan darah Kristus adalah sumber hidup bagi mereka yang percaya kepadanya. Dalam Injil dikisahkan bahwa Yesus menyebut dirinya sebagai roti hidup yang turun dari surga. Yohanes bab 6 ayat 53 sampai 57 berbunyi, "Karena itu Yesus berkata kepada mereka, 'Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku akan hidup oleh aku." Dari perikop Injil ini kita bisa merefleksikan ajakan Yesus sebagai panggilan bagi kita untuk menjadikannya sumber hidup sejati dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya berfokus pada kehidupan batiniah, jiwa kita atau kehidupan rohani kita. Tetapi di sini saya juga merefleksikan bahwa tubuh dan darah Kristus pun memberi arti bagi jasmani atau raga yang kita kenakan saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari seiman yang terkasih, kita adalah orang-orang yang hidup dan berjalan di dunia. Namun seringkali hidup kita berlalu dengan percuma, tanpa penghayatan, kesadaran penuh, tanpa semangat atau antusiasme untuk mencapai kebahagiaan yang sempurna, yaitu dalam Kristus Tuhan kita. Salah satu contohnya adalah ketika kita menyantap atau menyambut tubuh dan darah Kristus pada saat perayaan Ekaristi Kudus, kita tidak benar-benar menghayatinya atau memaknainya. Menjadi pertanyaan reflektif bagi kita. Apakah kita telah dengan sungguh-sungguh memaknai Yesus dalam rupa roti dan anggur sebagai tubuh dan darahnya setiap kali kita menyantapnya? Ataukah sebaliknya, menyantapnya hanyalah sekedar memelihara tradisi gereja Katolik atau merupakan rutinitas belaka sebagai orang Katolik? Dengan jelas hari ini Yesus menegaskan bahwa siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia akan memiliki hidup yang kekal dan memiliki hidup di dalam dirinya. Hidup seperti apakah yang dimaksudkan di sini? Saya merefleksikan hidup yang dimaksudkan oleh Yesus adalah kebahagiaan. Bahagia di dunia dan bahagia di surga kelak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sadar atau tidak sadar,
Setiap kali kita menyantap tubuh dan darah Kristus, kita telah menjadi satu dengan dan di dalam Kristus. Ketika Dia masuk ke dalam mulut dan dicerna oleh tubuh kita, Dia berubah menjadi satu dengan daging kita. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Yesus sungguh-sungguh tinggal di dalam kita dan menjadi bagian dari hidup kita. Namun, sadarkah kita bahwa acap kali kita menyalahgunakan tubuh kita? Dengan mulut kita mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata negatif kepada sesama untuk menyakiti mereka. Tangan kita untuk memukul atau mencuri, atau bahkan dengan hati kita menaruh dendam, kebencian, dengki, iri hati terhadap sesama. Padahal kita adalah kemah tabor Allah, tempat Yesus bersemayam. Menyadari hal ini, kiranya kita mampu dan berusaha setiap detik dalam kehidupan kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan berkenan kepada Allah, agar Yesus mau lebih lama lagi dan untuk selamanya tinggal di dalam hati kita, bersemayam di dalamnya. Inilah yang saya maksudkan dengan kebahagiaan. Kebahagiaan yang perlahan-lahan kita rajut di dunia ini untuk boleh sampai kepada kebahagiaan kekal bersama Allah di surga kelak. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Kristus Yesus, mengakhiri renungan saya hari ini, saya kembali mengajak kita semua untuk mengarahkan langkah kaki kita dan berlari menuju Yesus yang adalah sumber kebahagiaan hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, sebab kita hidup olehnya. Dan pastinya kita semua berharap agar kita pun kelak boleh bersatu dengannya di surga dan didapatinya layak untuk memperoleh kerajaan surgawi seperti yang dijanjikan Bapa melalui Yesus dalam perayaan tubuh dan darah Kristus pada hari ini. Sekian renungan saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salve, Tuhan memberkati.